Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Caser yang pernah dirilis pada tahun 2008. Mohon ditonton sampai habis karena banyak hal menegangkan dalam film ini yang sayang untuk dilewatkan. So, check it out. Kisah diawali dengan sebuah adegan seorang wanita malam yang sedang menjemput kliennya, lalu pergi menuju tempat perpusrengan, tapi setelah itu terlihat kalau wanita tersebut tidak pernah kembali, bahkan meninggalkan mobilnya di pinggir jalan daerah distrik Mangwon. Hal ini membuat germonya yang bernama Junho marah sebab anak buahnya ini telah menghilang selama berhari-hari dan menduga telah kabur. Apalagi asumsi ini membuatnya semakin stres dikarenakan bisnisnya menjadi macet padahal sedang terlilit hutang. Sebelum terjun ke bisnis pepusrengan, dulunya Junho pernah tergabung pada kesatuan polisi. Dan aslinya, dia ini adalah germo yang bertanggung jawab sebab tidak segan untuk turun tangan langsung apabila para pekerjanya mendapat masalah. Seperti yang terjadi kepada Seong-hye yang menelpon meminta bantuan sebab pelanggannya berniat untuk membuat rekaman di kala sedang bertugas. Di luar, Seong-hye terlihat kaget karena Junho datang dengan mobil sedan milik temannya yang menghilang dan menyangka kalau Junho telah menemukannya. Namun dia menjelaskan kalau dia baru menemukan mobilnya. Berdasarkan intuisinya, Seong-hye bilang kalau temannya ini tidak mungkin kabur dan sebaiknya melapor ke polisi, namun Junho menolak karena takut akan mengganggu bisnisnya. Tidak lama setelah itu, anak buahnya yang dia panggil sebagai si dungu menelpon dan melapor kalau ada seorang pelanggan yang terus-menerus menolak gadis yang dikirim kepadanya. Karena itulah dia menyuruh si dungu untuk mengirim salah satu wanita yang bernama Mi-jin. Namun si dungu bilang bahwa wanita itu sedang sakit dan menolak untuk bekerja. Tapi Junho yang tidak ingin kehilangan pelanggan langsung menelpon dan memaksa janda beranak satu tersebut untuk bekerja. Dan jika tidak mau, dia mengancam akan menghampiri ke rumahnya. Jadi dengan terpaksa Mi-jin pun menuruti untuk pergi bekerja. Di jalan, Junho menemukan ponsel milik anak buahnya yang menghilang dan langsung memeriksa daftar nomor telepon yang ada. Lalu saat melihat catatan kantor, ternyata ada satu nomor yang cocok di buku pelanggannya. Dan nomor tersebut adalah nomor yang saat ini menjadi pelanggan Mi-jin. Alhasil, dia menduga kalau pelanggan ini adalah dalang dari hilangnya para wanita. Kemudian ia langsung menelpon Mi-jin agar nanti memberitahu alamat pelanggan tersebut jika dia telah sampai di lokasi. Lalu agar penggerebekannya lancar, Junho juga melaporkan hal ini kepada temannya yang bernama Gilwo yang masih bekerja di kepolisian. Tapi karena sedang bertugas untuk menjaga wali kota, laporan ini pun tidak diindahkan. Apalagi tanpa diduga ada seorang warga nekat melempar kotoran ke arah wajah sang wali kota. Di satu sisi, Mi-jin telah sampai di rumah sang pelanggan. Dan saat masuk, bisa kita lihat kalau tempat tersebut nampak tidak terawat, bahkan anjing penjaga yang ada di sana pun terlihat kurus dan kotor. Setelah ke dalam, Mi-jin meminta izin untuk ke kamar mandi dan menyalakan air agar dikira sedang mandi. Kemudian, ia segera mengambil ponselnya untuk memberitahu alamat rumah itu kepada Junho. Namun sialnya ruangan itu tidak terjangkau oleh sinyal. Dan anehnya lagi, jendela kamar mandi itu pun juga ditutup oleh dinding bata. Hal ini jelas membuatnya semakin cemas, apalagi di dalam kamar ini dia juga menemukan sejumlah rambut panjang yang diduga milik seorang wanita. Lalu dengan alasan kalau balon pisangnya ketinggalan di dalam mobil, Mi-jin pamit keluar untuk mengambilnya. Dengan santai pria itu pun mempersilakan, tapi tanpa diduga ternyata pintu depan telah digembok rapat. Dari sinilah akhirnya Mi-jin tahu kalau dia telah terkurung bersama seorang psikopat. Dan bisa kita lihat kalau pria ini telah meringkus dan mengikat wanita cantik ini di dalam kamar mandi, di mana dia berniat untuk menghabisi Mi-jin dengan menggunakan alat penusuk ke arah kepalanya.
Namun Mijin berusaha melawan dan mengakibatkan jari si psikopat cedera. Di mana hal ini jelas membuatnya murka, namun tidak lama bel rumah mendadak berbunyi. Dan saat diperiksa, ternyata itu berasal dari pasangan lansia yang sedang mencari Tuan Park. Sebab mereka berkata kalau rumah tersebut adalah kediaman Tuan Park. Tapi si psikopat bilang kalau dia tidak mengenal orang tersebut. Namun saat mau kembali ke dalam, anjing putih sebelumnya muncul dan ternyata pasangan lansia ini mengenal anjing ini yang bernama Pungsan. Alhasil, sang psikopat berubah pikiran, lalu menghampiri dan meminta maaf sambil berkata kalau dia memang mengenal Tuan Park. Lalu mengarang cerita kalau Tuan Park sedang tidur di rumah. Kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam, tapi saat berada di ruang tamu, psikopat gila ini langsung mengambil sebuah palu dan menghabisi tamunya. Setelah itu membawa mobil mereka untuk menghilangkan jejak. Tapi di sisi lain, ternyata Jung-ho juga telah berada di kawasan tersebut, di mana tanpa diduga mobilnya malah ditabrak oleh sang psikopat. Awalnya, Jung-ho tidak ingin ambil pusing dan meminta nomor telepon penabraknya untuk nanti diurus oleh pihak asuransi. Tapi karena melihat bercak darah di baju serta gelagat sang supir yang aneh, Jung-ho langsung menaruh curiga, lalu mencoba menelpon nomor yang sebelumnya dia temukan, dan benar saja nomor itu terhubung ke ponsel yang saat ini sedang dibawa oleh sang psikopat. Alhasil, Jung-ho langsung senang karena bertemu buruannya. Tapi pria itu segera kabur dan pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. Namun tidak lama, Jung-ho berhasil menangkap dan menghajar orang tersebut. Dia pun mengecek identitas di dompet dan mengetahui namanya adalah Yong-min yang aslinya beralamat di kota Anyang. Tapi di saat ingin membawa pria tersebut, datang seorang polisi sebab tabrakan sebelumnya telah berkembang menjadi sebuah kemacetan parah. Dan Jung-ho pun mengaku sebagai seorang polisi yang baru saja meringkus penjahat. Tapi karena tidak bisa menunjukkan identitas kepolisian, Jung-ho pun ditangkap bersama sang psikopat dan dibawa ke kantor polisi distrik Mangwon. Dalam proses interogasi, Jung-ho bersikukuh kalau Yong-min telah menjual gadis asuhannya. Namun sambil tertawa santai, sang psikopat malah berkata kalau dia telah menghabisi mereka semua. Alhasil akibat pengakuan ini, Jung-ho menelpon Gil-woo dan menceritakan kondisinya sekarang, di mana detektif ini pun langsung terkejut dan teringat sebuah kasus pembunuhan berantai yang dikenal sebagai kasus Mapo, dan menduga kalau orang yang diceritakan Jung-ho berkaitan dengan hal tersebut. Singkat cerita, Gil-woo serta kepala polisi datang ke kantor polisi Mangwon untuk membawa Yong-min, di mana Jung-ho juga dibebaskan dari sana. 지영민이 누구야? 예. 이리 나와. 이 새끼 누가 때린 거냐? 저 사람이. 너 이리 와. 너 씨발 저거 Lalu setelah itu, dia memeriksa mobil yang sebelumnya dibawa sang psikopat dan menemukan surat mobil serta kumpulan kunci, lalu pergi ke alamat sang pemilik mobil untuk menggali informasi. Di sana dia bertemu dengan anak sang pemilik, yang aslinya kita ketahui kalau mereka telah dibunuh. Jung-ho pun bertanya apakah dia mengenal Yong-min, namun wanita ini tidak mengetahui apapun. Tapi Jung-ho tidak kehilangan akal dan berbekal kunci yang ditemukan, dia memanggil si Dungu lalu menyuruhnya untuk mencari rumah yang pas dengan kunci tersebut di daerah distrik Mangwon. Sebab dia yakin kalau Mijin saat ini berada di dalam sebuah rumah yang memiliki ruang bawah tanah yang tidak terjangkau oleh sinyal ponsel. Kemudian Jung-ho pergi ke kantor polisi tempat Yong-min berada dan terlihat kalau para polisi berusaha mengejar waktu untuk mengungkap lokasi mayat yang telah terbunuh sebab menurut hukum yang ada di sana jika dalam waktu 12 jam tidak ada bukti fisik yang kuat, Yong-min bisa dibebaskan. Gil-woo pun juga meminta Jung-ho pergi ke rumah Mijin untuk mengambil sampel DNA. Lalu saat sampai, karena dikira kosong, dia merusak pintu depan untuk masuk ke dalam. Namun ternyata malah bertemu dengan anak perempuan Mijin yaitu Yoonji. 미진이 딸이냐? 지금 뭐 하는 거예요? 너 안 자냐? 아저씨나 집에 가서 자요. 가죠? Karena kasihan, dia pun membawa anak tersebut. Kemudian kembali melacak keberadaan Mijin.
Pertama, dia pergi ke kota Anyang untuk menemui kakak Yongmin dan mendapatkan informasi kalau orang tersebut pernah dipenjara. Tapi karena tidak mendapat info apapun lagi, Jung-ho malah mencoba memeras uang kepada suami istri ini. Namun, tidak lama niatnya tertahan ketika melihat kondisi anak mereka yang mempunyai cedera serius di kepalanya. 더니 피를 철철 흘리고 있더라고요. 얘가 갓난일 때 이렇게 됐어요. 지금 어디 가는 거예요? 생각 좀 하자, 생각 좀. Di tengah penyelidikan polisi juga terungkap sebuah fakta kalau Yongmin pernah membuat pengakuan yang sama di dua kantor polisi yang berbeda. Namun karena kurangnya bukti pendukung, pihak pengadilan terpaksa membebaskannya. Jadi bisa dibilang kalau psikopat ini sangat mengerti tentang proses hukum dan kerap memanfaatkan celah yang ada, karena itulah dia masih bersikap tenang. Kepala polisi yang sudah kehilangan cara pun menyuruh anak buahnya untuk mencari jasad para korban di Gunung Sunmi, yang merupakan gunung terdekat di sana, sebab menurutnya Yongmin tidak mungkin nekat untuk mengubur para korban di halaman rumah. Tetapi setelah bersusah payah di tengah hujan, para polisi tidak menemukan apapun, tapi di tempat lain usaha Jung-ho mendapat hasil dikarenakan melacak jejak Yongmin yang pernah memakai sebuah jasa plus-plus. Dari temuan ini, dia pun bertemu dengan seorang wanita yang pernah melayani Yongmin dan mengetahui kalau sang psikopat ternyata impoten, serta bercerita kalau Yongmin pernah mengajaknya untuk tinggal bersama, tapi dia menolak dan hal tersebut membuat Yongmin marah lalu menerornya dengan mengirim berbagai foto dirinya sedang dalam keadaan berlumuran darah, bahkan pernah mengancam akan menghabisinya. Wanita ini pun menduga kalau Yongmin adalah seorang pembunuh. Namun tanpa disadari, Yoon-ji mendengar semua percakapan ini dan mengira kalau ibunya telah terbunuh. Saat di jalan, si Dungu melapor kalau dia menemukan sebuah tempat yang cocok dengan salah satu kunci. Dan tanpa mengulur waktu, Jung-ho segera meluncur ke sana. Tapi saat sampai, lagi-lagi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Namun saat hendak pergi, seorang pria tiba-tiba muncul. Dan anehnya, langsung kabur saat bertemu Jung-ho. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, tapi kali ini ditemani oleh si Dungu. 어디야? 몰라. 껴라. Setelah tertangkap, pria ini berkata kalau dirinya memang mengenal Yongmin dan pernah tinggal di sana untuk sementara waktu. Namun di tengah percakapan, Jung-ho melihat ada sebuah gambar di dinding. Dan setelah merobek wallpaper di sana, dia pun terkejut oleh gambar Yesus yang memenuhi dinding kamar itu. Dan sialnya lagi, saat kembali ke mobil, Yoon-ji pun menghilang padahal ada si Dungu di sampingnya. Dan ternyata anak ini pergi mengejar seorang wanita karena mirip dengan ibunya. Setelah berusaha mencari, Jung-ho pun menemukan Yoon-ji dalam keadaan terkapar di jalan dan diduga telah mengalami tabrak lari oleh seorang kurir makanan. Kemudian ia segera membawanya ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan. 아버님 되세요? 여기 서명을 안 하셨거든요. Kembali ke kantor polisi, karena tidak menemukan titik terang, mereka pun memanggil seorang tenaga ahli untuk menginterogasi Yongmin. Awalnya, si psikopat masih berusaha cuek dengan segala pertanyaan yang dilontarkan. Tapi setelah penyakit impoten yang dia derita diumbar, lelaki gila ini pun langsung mengamuk. 너 성불구지. 브라보. Di tengah suasana yang semakin panas itu, kesabaran Jung-ho pun sudah mencapai batas. Lalu dengan nekat, dia pergi ke kantor polisi untuk menghajar Yongmin agar memberitahu keberadaan Mi-jin, dan para polisi yang berada di sana pun mendukung aksi tersebut, bahkan berpura-pura tidak mendengar apapun. 들어가봐. Singkatnya, dari usaha ini, akhirnya Yongmin memberikan sebuah alamat yang diduga merupakan tempat dia mengubur para korbannya. Tapi, ternyata ini hanyalah sebuah trik untuk mengulur waktu pihak kepolisian, sebab lokasi tersebut merupakan tempat dia bekerja 6 bulan yang lalu. Dan benar saja, di saat polisi ingin membawa Yongmin ke sana untuk penyelidikan lebih lanjut,
seorang jaksa datang dan memberitahu bahwa pembunuhan kasus Mapo telah tertangkap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalau Yongmin bukanlah seorang tersangka dan harus segera dibebaskan, apalagi bukti fisik pun masih belum ditemukan. 그냥 집구석을 갔나? Dan parahnya, Jung-ho harus ditangkap atas tuduhan penganiayaan terhadap Yongmin. Alhasil, Gil-woo yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas ini pun menjadi serba salah karena tahu kalau Jung-ho sudah pasti tidak akan mau diproses secara tenang. Tapi karena kalah jumlah, Jung-ho pun harus menyerah untuk diamankan. Tapi di tengah perjalanan dengan berpura-pura meminta udut, Jung-ho mengelabui sang supir dan berhasil untuk melarikan diri. Di sisi lain ternyata Mi-jin masih hidup dan saat ini mencoba dengan segenap tenaga untuk melepaskan ikatan. Lalu setelah berhasil, dia segera kabur dari sana. Langkahnya pun sampai di sebuah toko kelontong, di mana dia langsung meminta bantuan untuk menelpon polisi serta Jung-ho. Tapi sialnya karena sedang fokus berlari, dia tidak mendengar panggilan tersebut. Di saat yang bersamaan, Yongmin pun akhirnya dibebaskan dan dengan santainya dia melangkah keluar dari kantor polisi. Namun Gil-woo menugaskan seorang anak buahnya untuk membuntuti. Lalu karena kehabisan udut, dia mampir ke sebuah warung langganannya di mana sang pemilik senang dengan kehadiran pria ini dan bercerita kalau ada psikopat yang berkeliaran di daerah tersebut. Sebab saat ini di dalam kamarnya ada wanita yang sedang terluka parah karena habis diculik. Mendengar ini Yongmin pun sedikit kaget sebab tahu kalau wanita yang dimaksud adalah Mi-jin dan dengan tenang meminta sebuah palu di mana sang pemilik mengira kalau benda itu akan digunakan untuk mempertahankan diri. Namun nyatanya alhasil sang psikopat kembali bertemu dengan Mi-jin yang saat ini sedang lemas tak berdaya dan hanya bisa menggigil ketakutan sebab tidak menyangka kalau Yongmin dapat menemukannya kembali. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia pun menuntaskan pekerjaannya. Di satu sisi, Jung-ho telah sampai di distrik Mangwon. Namun tidak lama beberapa mobil polisi melintas di depannya yang menandakan kalau ada hal buruk yang terjadi. Kemudian dia mengikuti mobil itu sampai ke toko kelontong. Di sana para polisi sudah memasang garis pembatas yang berarti tempat tersebut sudah menjadi TKP sebuah kejahatan. Apalagi Gil-woo juga berada di sana dan menatapnya dengan wajah sedih, di mana Jung-ho sadar kalau Mi-jin sudah tiada. Dengan perasaan yang campur aduk, pria ini pun kembali ke rumah sakit untuk menengok keadaan Yunji. Dan mungkin di dalam hatinya dia menyesal kalau dahulu telah memaksa Mi-jin untuk bekerja. Tapi Jung-ho tidak tinggal diam dan kembali ke toko kelontong. Di dalam, sambil mengamati tempat kejadian, dia pun mendengar pesan suara yang selama ini ditinggalkan oleh Mi-jin. Setelah itu, ia menatap kosong ke arah jendela, melihat sebuah salib yang ada di gereja Mangwon. Tanpa diduga, hal ini memberi suatu pencerahan kepada Jung-ho. Lalu pergi ke rumah pasangan lansia yang dahulu dibunuh Yongmin. Dan saat melihat kalender, dia melihat kalau kalender tersebut dicetak oleh gereja Mangwon. Langkah kakinya pun segera pergi ke gereja tersebut dan saat sampai dia memandangi patung Yesus di sana. Sebab bentuk dan detailnya mirip dengan lukisan yang ada di kamar teman Yongmin. Usaha ini ternyata tidak sia-sia, sebab saat menunjukkan identitas Yongmin kepada pastor di sana, beliau bercerita kalau Yongmin adalah orang yang memahat patung gereja tersebut dan mendapatkan pekerjaan ini dari seorang pengusaha konstruksi bernama Park Dong-won yang sebelumnya juga ikut mengurus perluasan gereja. Tuan Park Dong-won adalah pemilik rumah asli yang saat ini ditinggali oleh Yongmin dan terlihat tengah berusaha mengubur mayat yang ada di rumah serta tak lupa menghabisi anjing putih di sana agar tidak membuat masalah. Setelah itu ia bersantai di ruang tamu dengan hiasan akuarium barunya yang ternyata adalah kepala Mi-jin. Tapi tidak lama ternyata Jung-ho telah sampai di depan rumah, di mana firasatnya berkata kalau salah satu kunci yang dia pegang mungkin bisa membuka gerbang di sana. Dan benar saja ada satu kunci yang cocok.
Beruntung saat mau masuk ke dalam, dia langsung bertemu dengan sang psikopat yang telah berpakaian rapi. Namun sudah bisa kita tebak kalau pertemuan mereka ini tidak mungkin berakhir secara damai. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan, di mana Jung Ho terlihat lebih unggul, namun tidak lama kewaspadaannya teralihkan oleh kepala Mijin yang ada di akuarium, di mana ini memberi Yongmin kesempatan untuk melawan balik. Dan secara membabi buta, sang psikopat terus-menerus memberikan serangan, di mana akhirnya Jung Ho pun terkapar, tapi dia berhasil membalas dengan menghantam kepala Yongmin menggunakan sebuah palu. Lalu dengan penuh amarah, Jung Ho pun berniat melakukan serangan terakhir, namun tidak lama tiba-tiba Gilwo datang bersama anak buahnya dan berhasil mengamankan sang pelaku. Setelah kejadian ini, para polisi pun berdatangan dan memeriksa seisi rumah, lalu menemukan mayat para korban yang telah terkubur di halaman depan. Di tempat lain, terlihat kalau Jung Ho telah kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Yoonji. Dan mungkin saja, sebagai bentuk penebusan dosa, dia berniat merawat anaknya Mijin, dan dengan begitu, film pun tamat. Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Castle. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Juri Setiawan, thanks for watching video, and until next time.